Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat yang budiman, selamat datang di channel Semula Jadi. Dan hari ini tanpa diduga dan disangka, ternyata dirimu adalah manusia langit dan bumi sejati. Saya yakin banyak di antara kalian yang penasaran dengan hal tersebut. Apa maksudnya manusia langit dan bumi? Apa bedanya dengan manusia biasa? Dan apa hubungannya dengan cinta Allah, malaikat, dan manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kisah ini adalah tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan paling berilmu. Dia juga adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Allah, malaikat, dan manusia. Bagaimana bisa? Apa rahasianya? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang gembala kambing yang miskin. Dia tidak memiliki harta, pangkat, atau keturunan yang mulia. Dia juga tidak memiliki fisik yang kuat atau tampan. Dia adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Tapi dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu hati yang bersih dan iman yang kuat. Suatu hari dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang mencari air untuk berwudu. Nabi Muhammad SAW melihat Abdullah bin Mas'ud sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Nabi Muhammad SAW pun mendekatinya dan bertanya, "Siapa pemilik kambing-kambing ini?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ini milik seorang laki-laki dari Bani Makhzum." Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Apakah kamu mau memberikan salah satu kambingmu untukku?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Aku tidak berhak untuk melakukannya. Ini bukan milikku tapi milik majikanku. Aku hanya ditugaskan untuk menggembalakannya." Nabi Muhammad SAW tersenyum dan memuji kejujuran Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad SAW pun mengubah pertanyaannya, "Kalau begitu apakah kamu mau memberikan susu salah satu kambingmu untukku?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah, aku akan memberikan susu untukmu. Tapi kambing-kambing ini belum pernah bunting. Mereka tidak mengeluarkan susu sama sekali." Nabi Muhammad SAW berkata, "Tunjukkan padaku kambing yang paling kurus dan paling jelek di antara mereka." Abdullah bin Mas'ud pun menunjukkan kambing yang dimaksud. Nabi Muhammad SAW mendekati kambing itu dan menyentuh ubun-ubunnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerah susunya dengan tangannya, dan subhanallah, susu pun keluar dengan deras dan melimpah. Nabi Muhammad SAW minum susunya sampai kenyang. Lalu Nabi Muhammad SAW memerah susunya lagi untuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun minum susunya sampai kenyang. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memerah susunya sekali lagi untuk mengembalikannya ke kambing itu. Dan subhanallah, susu pun kembali ke kambing itu tanpa berkurang sedikit pun. Abdullah bin Mas'ud sangat terkejut dan takjub dengan keajaiban yang baru saja terjadi.
Dia pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Siapakah engkau, wahai orang yang mulia?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah yang diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam." Abdullah bin Mas'ud pun langsung bersujud dan mengucapkan syahadat. Dia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Dengan demikian Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang muslim. Dia pun mengikuti Nabi Muhammad SAW dan belajar agama darinya. Dia menjadi salah satu orang yang paling giat dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Dia juga menjadi salah satu orang yang paling berani dalam berjihad di jalan Allah. Dia selalu berada di barisan depan dan berjuang dengan gigih. Abdullah bin Mas'ud juga menjadi salah satu orang yang paling zuhud dalam hidupnya. Dia tidak pernah tergoda oleh harta, tahta, atau wanita. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak pernah mengeluh atau menginginkan lebih. Dia selalu bersyukur dan sabar. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Abdullah bin Mas'ud juga menjadi salah satu orang yang paling dermawan dalam bersedekah. Dia tidak pernah pelit atau kikir. Dia selalu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak pernah menolak permintaan atau meminta balasan. Dia selalu ikhlas dan tulus. Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Dengan memiliki sifat-sifat ini, Abdullah bin Mas'ud menjadi manusia langit dan bumi. Dia menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, malaikat, dan manusia. Allah mencintainya karena dia taat, patuh, dan beriman kepadanya. Malaikat mencintainya karena dia menjauhi dosa-dosa dan menghafal Al-Quran. Manusia mencintainya karena dia jujur, adil, dan baik hati kepada mereka. Sahabat-sahabat, itulah kisah Abdullah bin Mas'ud, manusia langit dan bumi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu memiliki hal-hal duniawi untuk menjadi orang yang dicintai. Kita hanya perlu memiliki hati yang bersih, iman yang kuat, dan amal yang soleh. Kita hanya perlu memiliki 3 tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia langit dan bumi, yaitu: pertama, kita tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Kedua, kita selalu menjauhi dosa-dosa. Dan ketiga, kita selalu berkorban untuk kebaikan. Sahabat, mari kita renungkan, apakah kita sudah memiliki 3 tanda ini? Apakah kita sudah menjadi manusia langit dan bumi? Apakah kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, malaikat, dan manusia? Jika ya, maka alhamdulillah. Jika belum, maka mari kita berusaha untuk mencapainya. Mari kita tiru teladan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Saya harap kalian sudah mendapatkan banyak pelajaran dan inspirasi dari kisah Abdullah bin Mas'ud, manusia langit dan bumi. Saya juga harap kita sudah mengetahui 3 tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia langit dan bumi. Dan demikianlah kisah manusia biasa yang para malaikat berkumpul untuk menangisinya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.